Assalamualaikum, halo semua. Di video ini kita akan membuat bubur sumsum biji salak ya. Yuk kita mulai membuat bubur sumsumnya. Bahan-bahannya adalah 100 gram tepung beras putih, 1 liter santan encer dari setengah butir kelapa, 1 sendok teh garam, dan 2 lembar daun pandan, masing-masing dibagi menjadi 2 bagian. Selanjutnya, masukkan semua bahan ke dalam panci masak. Tepung beras, garam, daun pandan, lalu larutkan dengan santan encer. Kita aduk perlahan secara merata. Pastikan tidak ada lagi gumpalan atau gerendal-gerendil hingga larutan bubur sumsum siap dimasak. Nyalakan kompor, kita mulai memasaknya dengan api sedang. Aduk secara terus-menerus hingga larutan bubur sumsum mengental, mendidih, kalis dan matang. Perlu diketahui, tanda larutan bubur sumsum mulai mengental adalah ketika pengadukan mulai terasa berat. Segera kecilkan api kompor. Jika mulai ada gumpalan, jangan khawatir ya, tetap aduk dan jangan berhenti. Penggunaan komposisi yang tepat antara tepung beras dan air santan, yaitu 1:10, akan sangat membantu menghasilkan bubur sumsum yang halus dan lembut. Pada resep ini, 100 gram tepung beras berbanding 1000 ml santan. Prinsipnya adalah aduk secara terus-menerus. Semakin bubur sumsum mengental, pengadukan harus semakin cepat. Bubur sumsum yang sudah mengental pada akhirnya akan mendidih dan matang. Tandanya adalah bubur sumsum sudah meletup-letup, berasap, dan mengeluarkan aroma harum. Juga ditandai dengan bubur sumsum yang terlihat mengkilat. Untuk memastikan bubur sumsum yang benar-benar matang, aduk secara membalik dari atas ke bawah, atas ke bawah. Perhatikan apakah bubur sumsum sudah menghasilkan gelombang lipatan-lipatan yang elastis, tidak melengket satu sama lain. Inilah yang dinamakan kalis. Semua proses memasak ini akan menghasilkan bubur sumsum yang tidak hanya halus dan lembut, tetapi juga tidak berbau tepung dan tahan lama. Alhamdulillah, bubur sumsumnya sudah matang ya. Kita sisihkan sejenak. Selanjutnya, kita membuat saus gula merah. Bahan-bahannya yaitu 100 gram gula merah, 100 gram gula pasir, 400 ml air, dan 1 lembar daun pandan dibagi menjadi 2 bagian.
Cara memasaknya: satukan semua bahan ke dalam panci, aduk, masak hingga semuanya larut dan mendidih. Cukup hingga mendidih saja ya, tidak perlu mengental. Karena saus gula merah juga akan dipakai sebagai kuah untuk biji salaknya. Jangan lupa saring saus agar bersih dari kotoran atau ampas gula merah. Kini kita lanjut membuat biji salaknya. Bahan dasarnya adalah ubi merah. Kita kukus dan haluskan. Gunakan 250 gram ubi merah dan 40 gram tepung sagu. Kita uleni keduanya hingga bisa dibentuk dan dipulung menjadi bulatan. Setelah semua adonan terbentuk menjadi bulatan, maka biji salak siap dimasak. Didihkan air, lalu masukkan ke dalam panci. Masak biji salak hingga matang. Tanda biji salak matang adalah mengapung. Biarkan beberapa saat. Aduk balik hingga biji salak terlihat seperti ada lapisan dan mengkilat. Angkat dan tiriskan. Kemudian, masukkan biji salak ke dalam saus gula merah. Didihkan sejenak agar keduanya menyatu. Terakhir, kita buat kuah santan kentalnya sebagai pelengkap. Siapkan 300 ml santan kental dari setengah butir kelapa, 1/4 sendok teh garam, dan 1 lembar daun pandan. Masak hingga mendidih sambil diaduk agar santan tidak pecah. Mengingat selera setiap orang berbeda, di resep bubur sumsum biji salak ini, komposisi penggunaan santan ideal dari 1 butir kelapa sengaja dipecah menjadi 2 bagian, yaitu setengah butir untuk bubur sumsum dan setengah butir lagi untuk kuah santan kentalnya. Jadi, buat yang suka bubur sumsum lebih gurih, bisa menambahkan kuah santan kental pelengkap ini ya. Meski tanpa ditambahkan pun, bubur sumsum sudah enak, gurih, dan lezat. Alhamdulillah, semua sudah matang ya. Bubur sumsum, kuah saus gula merah biji salak, dan santan kentalnya. Yuk, saatnya kita plating. Yummy, enak, lezat, manis, gurih, dan lembut.
Selamat mencoba. Thank you for watching everyone. Bye bye. See you. Wassalamualaikum.